Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa besar berkat Tuhan yang sudah kita rasakan dalam perjalanan hidup kita, sehingga pada hari kekudusan Tuhan, hari ini Minggu, tanggal 25 Juli 2021, kita dapat bersekutu bersama-sama walaupun secara live streaming. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar ibadah kepada Tuhan dengan tekun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa. Tak kalah engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita bersatu dulu sejenak. Marilah kita bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Kesan 61 baik yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 19. Tuhan, mari kita habiskan ibadah raya Minggu pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Kesan 61 baik yang keempat dan yang kelima. Ooh.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kita saat teduh sejenak untuk merenungkan pengakuan dosa. Saat ini yang mulai. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau putuskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara sekalian, marilah kita mendengarkan berita anugerah pengampunan daripada Allah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 hingga 39. Demikianlah berita pengampunan Allah. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Maka di atas janji Tuhan ini, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku, dan mau bertobat dari segala dosa perbuatannya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari PKJ 43, baik yang pertama dan yang ketiga. Tuhan,
berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 24, demikianlah amanat hidup baru. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi pemberitaan firman Allah. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 119 baitnya yang pertama. Kita berdoa. Terpujilah Kristus firman Allah yang hidup, yang telah menyatakan kehendak isi hatinya dalam firman yang tertulis ini. Dan kami akan mau mendengar merenungkan kebenaran firman ini, sehingga firman yang kami dengar inilah yang akan memerdekakan setiap kami, membebaskan kami, menegur kami, bahkan memulihkan kami. Karena kami percaya bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Oleh karena itu mari Roh Kudus Engkau pimpin kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengar, merenungkan dan melakukan kebenaran firman ini, serta membagikannya kepada sesama kami. Berbicaralah kepada kami karena umat-Mu siap mendengar Tuhan berbicara. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni kitab 2 Samuel pasal yang ke-11, 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Samuel pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kalau sudah menemukan kebenaran firman Tuhan, saya akan membaca lalu kita akan simak bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Hethit. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia.
Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengendunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepada. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Yang berbahagia ialah saudara sekalian yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita boleh berkumpul bersama sekalipun beribadah di rumah tangga kita masing-masing dalam ibadah minggu hari ini. Dan tema kita dalam ibadah minggu kali ini adalah keinginan yang menghancurkan. Sekali lagi tema kita hari ini adalah keinginan yang menghancurkan. Bapak Ibu, kita harus jujur berkata bahwa semua kita punya keinginan, yes. Siapapun dia, di antara kita semua punya keinginan. Kita punya keinginan, kita punya pilihan, keinginan untuk berhasil atau keinginan untuk gagal, keinginan untuk bertumbuh atau tetap saja, stuck saja, keinginan untuk berubah atau tidak berubah, keinginan untuk bangkit atau tetap tinggal dalam kegagalan. Semua kita punya keinginan, dan dalam keinginan itu kita diperhadapkan dalam pilihan. Keinginan manakah yang harus kita lakukan? Keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan, atau sesuai dengan keinginan daging kita. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan belajar tentang keinginan yang menghancurkan sesuai dengan perikop yang barusan kita baca hari ini. Dan kita semua sangat tahu persis tentang cerita, tentang kisah Daud dan Batsheba. Bagaimana Daud dalam keberhasilannya, dia mengalami kejatuhan, dia mengalami kegagalan karena dia jatuh dalam keinginan untuk berzina dengan Batsheba. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar bagaimana Daud dalam kepahlawanan dia. Dia mengalahkan orang Filistin. Dia mengangkat tabut Allah pindah ke Yerusalem. Dia mengalami kemenangan-kemenangan. Kok tema hari ini kayaknya tuh anti klimaks.
Pada waktu dia sedang berada di puncaknya, justru dia jatuh. Karena kita tahu pada cerita itu dikisahkan di sana bahwa pada waktu raja-raja pergantian tahun, raja-raja keluar pergi berperang, Daud tidak. Pada waktu dia mengutus panglima perangnya Yoab dengan seluruh pasukan tentaranya berperang dengan orang Amon, bangsa Amon, dia tinggal santai-santai di rumah. Sehingga suatu ketika dia bangun, lalu dia lihat Batseba sedang mati, dan dia bertanya, itu siapa? Orang katakan itu Batseba, istri Uria orang Het itu, dan dia panggil dia. Singkat cerita, Daud mengambil dia, meniduri dia, dan Batseba hamil. Ketika Daud tahu bahwa Batseba hamil, dia memiliki akal bagaimana supaya perbuatan dosanya itu tertutupi. Caranya adalah dia kirim pesan kepada panglima perangnya Yoab, suruh Uria pulang. Lalu Uria pulang, dia suruh Uria supaya mandi, membersihkan diri supaya dengan dia pulang, lalu dia tidur dengan istrinya. Sehingga kalau istrinya hamil, orang tahu bahwa Uria pulang dari medan perang. Tapi Uria tidak melakukan. Uria tidur di depan istana. Dia panggil di hari kedua supaya dia kasih minum Uria supaya mabuk, berharap kalau Uria mabuk gak sadar diri, dia pulang lalu tidur dengan istrinya. Lagi-lagi Uria tidak pulang ke rumahnya. Daud menjadi kesal, dia tidak kehabisan cara. Dia tulis surat, secakir surat, dititipnya kepada Uria supaya diberikan kepada Yoab. Isi suratnya adalah, tempatkanlah Uria di medan perang, di tempat musuh yang paling dahsyat, sehingga ketika musuh maju menyerang, mundur, dan Yoab melakukan seperti yang diperintahkan oleh rajanya Daud. Singkat cerita, Uria mati, dan Daud mengambil Batseba sebagai istrinya, seolah-olah dia adalah seorang pahlawan. Nah, kita itu paling tidak itu cerita singkatnya. Oh, dari cerita itu ada beberapa poin penting yang ingin kita bagikan terkait dengan keinginan yang menghancurkan. Apa saja keinginan yang menghancurkan itu? Kita akan melihat beberapa keinginan Daud yang membuat dia jatuh dalam dosa, yang membuat dia tidak lagi sampai ke puncak, tetapi dia mengalami anti klimaks. Bukannya di puncak itu, tetapi dia justru jatuh dalam kejayaan, dalam puncaknya dia. Beberapa keinginan yang membuat dia jatuh, yang menghancurkan kehidupan Daud. Dalam ayat 1 dia berkata begini, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Wadi Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lihat, dikatakan di sana bahwa biasanya ketika pergantian tahun, entah pergantian musim salju ke musim semi atau musim panas, nah raja-raja maju berperang karena itulah tempat keadaan yang paling tepat untuk maju berperang. Tidak ada keinginan salju di sana atau halangan, dan Daud menyuruh bangsanya pergi berperang. Tetapi Daud sendiri tidak keluar berperang. Padahal dikatakan ayat 1, biasanya berarti itu sebuah kebiasaan, sebuah tradisi, dan itulah kebiasaan Daud sebenarnya. Tapi kok kali ini Daud gak maju berperang? Nah, keinginan poin yang pertama yang saya mau sampaikan yang menghancurkan Daud adalah keinginan dia untuk tidak maju berperang. Harusnya sebagai raja dia keluar maju berperang, dan itu berbeda dengan kebiasaan Daud. Kita tahu bersama kisah-kisah peperangan Daud. Setiap kali Israel berperang, dia selalu maju berperang untuk memimpin pasukan itu. Dia berada bersama dengan tentara-tentaranya, hamba-hambanya. Dia tidak jahit-jahit bahwa dia seorang raja, dan dia selalu berada di tengah-tengah pasukan untuk memberikan sebuah motivasi, mendorong mereka semangat untuk maju berperang. Kok kali ini kenapa Daud tidak maju berperang? Apa karena dia lupa akan kebiasaan dia, bahwa harusnya dia berada di medan pertempuran, tapi Daud lebih memilih mengikuti keinginan dia untuk tidak maju berperang. Dia lebih memilih untuk mengikuti keinginan yang tetap ada di rumahnya dibanding dalam medan peperangan.
Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mau bicara buat kita pagi hari ini, bahwa kehidupan kita adalah sebuah medan peperangan. Setiap kali kita harus berperang dengan keinginan daging kita. Setiap hari kita harus berperang dengan keinginan dosa kita. Setiap hari kita harus berperang untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Di Efesus berkata, berjaga-jagalah, hati-hatilah. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum setiap saat. Dia akan menyerang kita, dan peperangan kita adalah peperangan dengan dosa setiap saat. Tetapi Daud menjadi lemah. Bukannya hari itu dia harus keluar berperang. Karena begini Bapak Ibu, tatkala Daud ketika dia pergi keluar berperang, dia berada dalam medan peperangan, dalam kesulitan, dalam keadaan ancaman, dalam tekanan. Maka itu membuat dia semakin bergantung kepada Allah, untuk semakin bertanya kepada Allah, untuk berseru memanggil nama Allah, berharap percaya kepada Allah. Tetapi sebaliknya ketika dia berada di rumah, dia semakin longgar. Dia merasa biasa saja, tidak ada ancaman, tidak ada musuh, tidak ada peperangan. Toh peperangannya bersama dengan tentara itu bukan di sini. Dia merasa titik nyaman di situ, sehingga apa, dia jatuh dalam keinginannya. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekali lagi, kalau kita mau menguasai keinginan daging kita, ingat, setiap hari kita mengalami peperangan dengan dosa. Ketika kita mulai lengah, ketika kita mulai merasa bahwa saya bisa, saya kuat, saya mampu menghadapi, maka di titik itulah kita akan jatuh. Alkitab berkata, hati-hatilah kamu yang merasa diri kuat, engkau berdiri teguh, pada saat itu juga engkau akan jatuh. Daud merasa bahwa dia sudah hebat, tidak ada peperangan. Ya jauh, tapi Bapak Ibu, ayat ini membicara juga buat kita tentang peperangan rohani yang kita alami, yang kita masuki, yang kita berperang setiap hari dengan daging kita, dengan dosa kita. Dan kalau kita nggak datang bersekutu dengan Allah, membangun relasi dengan Tuhan, membangun kedekatan dengan firman Tuhan, maka kita akan kalah dalam medan peperangan itu. Kita akan menyerah terhadap keinginan daging kita, kita akan menyerah terhadap keinginan dosa kita, dan itulah yang akan menghancurkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena kita tidak mau berperang. Kita aman di rumah, kita santai, nggak perlu berdoa kok. Nanti hari Minggu saja baru kita berdoa. Nggak perlu baca firman, udah buka handphone aja, baca berita saja, baca WhatsApp aja, nggak penting kok. Itulah sebabnya mengapa kita selalu mengalami kekalahan, mengapa hidup kita hancur, mengapa kita mengalami kegagalan, mengapa rumah tangga kita gagal. Karena kita selalu kalah dalam medan perang. Kita nggak punya relasi dengan Allah, kita nggak ada punya hubungan dengan firman Tuhan. Karena hubungan dengan Allah lah, itu tanda kebergantungan kita dengan Allah yang memampukan kita untuk menang terhadap peperangan dosa yang terjadi setiap hari. Hubungan kita dengan firman Allah itulah yang menjadi senjata kita untuk menghadapi godaan-godaan dosa setiap hari. Firman Allah itulah sebabnya ketika Yesus masuk dalam peperangan, dalam pencobaan di padang gurun, iblis datang mencobai dia. Ketika dia bergumul dengan keinginannya, dagingnya mau lapar pada waktu mau makan atau minum, waktu dia harus berpuasa 40 hari. Yesus berkata apa? Ada tertulis. Setiap kali iblis datang dia berkata ada tertulis. Yesus menggunakan firman Allah dan dia berpuasa. Itulah sebabnya dia menang terhadap peperangan dengan iblis itu. Kenapa kita tidak menang? Kenapa kita kalah terhadap keinginan daging dan keinginan dosa kita? Karena kita tidak punya hubungan relasi keintiman dengan Allah. Kita nggak ada punya relasi untuk merenungkan firman Allah. Saya tidak tahu apakah saya ketika dibagikan renungan setiap pagi dari sinode gitu, apakah kita mendengar renungan itu? Apakah kita baca itu? Saya tidak tahu. Tapi kita bisa melihat hidup kita sendiri masing-masing. Kita menang atau kalah. Dan Daud jatuh karena keinginan yang menghancurkan itu. Karena dia tidak punya keinginan untuk berperang. Bapak Ibu, ingat setiap hari kita masuk dalam medan perang. Kalahkanlah. Yang kedua Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam ayat yang kedua ada berkata,
Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Yang kedua, kenapa keinginan Daud itu keinginan yang mengajukan keinginan yang bagaimana? Karena dia hidup keinginan untuk hidup dalam kenyamanan. Daud lupa bagaimana perjuangan dia untuk mencapai puncak. Daud lupa bagaimana perjuangan dia ketika dia menghadapi peperangan. Bagaimana ketika dia lari di hutan, di goa-goa, ketika dikejar oleh Saul. Dia lupa setiap perjuangannya itu. Mentang-mentang dia sudah mengalami puncak kejayaan, dia sudah tinggal di zona kenyamanan, dia tinggal dalam keamanan, dalam ketentraman, semuanya aman. Mentang-mentang sudah punya pasukan yang hebat, punya tentara yang hebat. Alkitab dalam ayat 2 berkata, Daud pada waktu petang dia bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Orang sedang pergi berperang, Daud tidur di rumahnya. Orang sedang berlari di medan perang di atas kuda, berjalan kaki, Daud sedang santai-santai di atas soto rumah sambil lihat-lihat. Dia lihat waktu jalan-jalan, dia lihat Batsheba sedang mandi. Ini berbalik sekali dengan kebiasaan Daud sebenarnya, Bapak Ibu. Ingat saya mau katakan, hati-hati dengan zona nyaman kita. Daud lebih memilih untuk mengikuti keinginannya untuk hidup dalam zona nyamannya daripada keinginan untuk pergi berperang. Dia lebih memilih tidak ada diperhadapkan dengan musuh daripada menghadapi musuh. Dia memilih tidak menghadapi tantangan daripada ada tantangan. Karena dia, sudahlah, saya sudah capek kok, saya terus berperang. Ya sekali-sekali lah santai-santai di rumah. Ya sekali-sekali gak usah berdoa. Ya sekali-sekali gak usah ibadah. Kok nanti juga lain waktu masih ada ibadah kok. Nanti lain kesempatan kita bisa masih mendengar firman Tuhan kok. Hari ini jangan dulu lah ibadah minggu ini, nanti aja lah. Minggu depan aja lah. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu dan saya, hati-hati. Justru ketika kita berada dalam zona itu yang membuat kita mengalami kejatuhan. Zona nyaman. Daud merasa dia sudah berada di puncak kejayaan. Dia kan raja, siapa yang mau atur saya? Saya kan raja, saya kan pemimpin, saya kan ketua, siapa yang mau atur saya? Justru saya yang atur. Jabatan itulah yang membuat dia tinggal dalam kenyamanan. Dia berjalan-jalan di atas soto di saat orang lain anak buahnya sedang berlari-lari dengan musuh. Dia sedang dalam pembaringan di tempat tidur di saat orang lain sedang keluar berperang. Di mana tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin? Di mana tanggung jawab dia sebagai seorang panglima, karena dia harus raja yang memimpin perang? Dia pilih dalam zona nyaman. Bapak Ibu, kita kan suka begitu. Kalau dikasih pilihan buat kita, pilih sakit apa sehat, kita pilih sehat. Pilih ada masalah atau tidak ada masalah, kita pilih tidak ada masalah. Pilih diberkati atau tidak diberkati, kita pilih diberkati. Pilih pergumulan atau tidak ada pergumulan, kita pilih tidak ada pergumulan. Kalau bisa semua baik-baik. Dan seringkali justru dalam titik itulah hati-hati kita mengalami kejatuhan, kita mengalami kegagalan. Seringkali ketika orang sudah mulai berhasil, saya sehat-sehat saja kok, pekerjaan saya baik, keuangan saya lancar, jabatan saya aman, tidak terganggu, tidak ada orang yang datang mengganggu saya. Kita nyaman sekali. Ya, kalau waktu doa, kalau enggak ya sekali-sekali absen lah. Tapi coba sebaliknya berbeda. Bagaimana kita melihat keadaan kita ketika kita dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam persoalan, apa yang kita lakukan? Bukankah kita giat selalu datang kepada Tuhan? Kita bergantung berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan terkadang kita berdoa dengan air mata kita.
sebagai tanda penyerahan kebergantungan kita kepada Tuhan. Tapi justru sebaliknya, pada saat kita sudah mulai di puncak, Tuhan mengangkat kita, memberikan kita jabatan, memberikan kita tanggung jawab yang besar, memberikan pekerjaan yang lebih baik, memberikan keluarga baik, pekerjaan keuangan semua baik. Seringkali hidup kita mulai santai, kita masuk dalam zona nyaman, kita tinggal dalam rasa tentram kita, dan kita kadang-kadang lupa Tuhan. Kesimpuhan kita, kerendahan hati kita, keseriusan kita dengan Tuhan mulai berkurang. Disitulah titik kejatuhan Daud dan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, gak usah, kalau Tuhan memberkati iya, tapi jangan terlena dalam zona nyaman kita. Amin. Ingat, setiap hari itu medan perang, tidak ada yang nyaman. Setiap hari kita harus menyadari, setiap saya masuk hari baru, itulah peperangan baru. Saya harus terus bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang namanya saya bebas, tidak ada yang namanya saya biasa saja. Harus bergantung kepada Tuhan. Daud tidak, dia pilih mengikuti keinginannya untuk hidup dalam zona nyaman. Yang ketiga Bapak Ibu kekasih Tuhan, dia punya keinginan yang menghancurkan. Yang ketiga adalah keinginan untuk berbuat dosa. Kalau kita baca ayat itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, lalu dia tidur dengan Batsheba. Bapak Ibu lihat, Daud sudah lihat dia mandi. Daud berjalan lalu dia lihat Batsheba mandi. Ya, tapi apa? Dia mulai menikmati. Dia tidak hanya memandang itu. Ini keinginan untuk berbuat dosa Daud. Dia ketika melihat dosa, dia tidak menghindar dari dosa itu. Tetapi dia lihat Uria mandi, dia menatapnya lama, dia menikmati. Muncul keinginan untuk memiliki, muncul keinginan untuk memuaskan hawa nafsu. Sehingga Daud berkata, siapa wanita itu? Orang berkata apa di ayatnya yang ketiga? Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het. Sebenarnya ketika penulis memasukkan itu punya maksud. Dia bilang itu Batsheba binti Eliam. Eliam itu siapa? Eliam itu, dia itu anaknya Ahitofel. Siapa Ahitofel? Ahitofel itu penasihat Daud. Dengan kata lain, orang berkata dia itu cucu penasehatmu. Jangan kamu ambil dia, itu loh penasehatmu setiap hari dalam kerajaan. Masa kamu mau ambil penasehatnya? Yang kedua, dia itu istri dari Uria. Dia udah punya suami. Ingat loh, firman Tuhan berkata dalam Keluaran, barang siapa yang mengambil istri orang lain, dia harus dihukum mati. Sudah diingatkan firman Tuhan, dia istri Uria, orang itu sudah punya suami. Jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu. Itu firman Allah datang kepada Daud sebenarnya. Tetapi lihat, Daud tetap mengeraskan hati. Lalu Daud suruh orang datang mengambil Batsheba. Dia tidur dengan Batsheba. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, lihat, dia punya keinginan untuk berbuat dosa. Bahkan ketika firman Allah sudah datang mengingatkan Daud, awas, hati-hati Daud, dia itu cucu dari penasehatmu Ahitofel, dia itu sudah punya pasangan, dia sudah punya suami. Ingat, Alkitab berkata jangan berzina. Barang siapa yang meniduri istri sesamanya, dia harus dilempar mati. Itu aturan dalam hukum Taurat. Daud berpikir, buahkan raja, saya yang atur, siapa yang melawan saya? Dia menolak firman Allah hanya untuk mengikuti keinginannya berbuat dosa. Berapa banyak Bapak Ibu dan saya, kita seringkali firman Allah datang menegur kita berkali-kali. Kita tahu firman Allah bahwa jangan menipu, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan amarah, tapi kita tetap berbuat dosa. Jangan iri hati, jangan cemburu,
dia. Dia bukan masih single, enggak. Dia sudah punya pasangan, lalu mengapa kamu harus mau ambil? Dia menolak kebenaran firman Allah dan memilih mengikuti keinginan daging, dan dia jatuh hancur. Hati-hati dengan keinginan. Hati-hati juga dengan keinginan mata kita. Allah menciptakan mata ini baik untuk memandang. Yesus berkata, jikalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi matamu gelap, maka gelaplah seluruh pandanganmu. Allah memberikan mata kita untuk menatap, melihat. Tapi hati-hati dengan keinginan mata, keinginan daging ini. Ibu-ibu hati-hati dengan keinginan mata. Pas lihat Shopee, banyak keinginannya, banyak yang muncul. Nggak tahu ini keinginan apa, kebutuhan. Pas pesan sepatu datang nggak sesuai ukuran, duitnya habis. Pas pesan baju-bajunya XXL, padahal dia ukuran M, nggak cukup. Hati-hati, bapak-bapak, laki-laki, suami-suami, hati-hati dengan keinginan matamu. Waktu kau berjalan atau sendiri di jalan, di rumah, di kantor, hati-hati, godaan itu banyak. Dari mata itu dia turun ke hati. Dan kalau kita tidak kontrol keinginan kita, jatuh dalam dosa. Daud tidak menguasai keinginan. Dia hidup untuk mengikuti keinginan dosa. Dia memilih untuk menikmati dosa. Ya, dosa itu memang enak, tapi nanti akibatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, keinginan Daud yang menghancurkan adalah tidak hanya dia punya keinginan untuk berbuat dosa, tetapi yang paling fatal adalah keinginan untuk menutupi dosa. Ketika Daud sudah jatuh dalam dosa, tidak ada keinginan untuk bertobat. Saya membayangkan seandainya kalau Batseba tidak hamil, mungkin Daud tidak ketahuan. Mungkin dia akan tinggal dalam dosa persinahan itu berkali-kali dengan istri orang. Tapi Allah buat lain. Ketika Daud mengambil Batseba, lalu dia pulang lalu diberitahukan orang bahwa adik Batseba telah mengandung hamil. Daud berusaha menutupi dosa itu, menutupi persinahan itu dengan akal liciknya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia suruh Yoab, panglima perang, untuk memulangkan Uria dari medan perang. Lalu ketika Uria pulang masuk dalam istana bertemu dengan Daud, Daud seolah-olah bertanya, bagaimana keadaan Yoab? Bagaimana dengan pasukan Israel? Bagaimana dengan keadaan perang? Seolah-olah Daud punya maksudnya kayaknya baik banget, perhatian banget, peduli banget untuk menanyakan pasukannya. Padahal enggak. Lalu apa yang dia suruh? Dia suruh Uria pulang istirahat, berharap bahwa kalau Uria pulang dia tidur dengan istrinya Batseba. Kalau Batseba hamil, tidak ketahuan karena orang tahu Uria pernah pulang. Singkat cerita, Uria tidak pulang. Bahkan Daud dalam perjalanan pulang Uria, dia kirim hadiah, seolah-olah sebagai sebuah bentuk penghargaan untuk menutupi dosanya. Tapi apa yang terjadi? Uria tidak pulang. Dia tidur di depan istana bersama dengan hamba-hambanya. Diberitahukanlah kepada Daud, Uria tidak pulang. Daud panggil lagi Uria. Menginaplah satu malam, besok bapak mengutus engkau pergi ke medan perang. Lalu dia ajak Uria masuk dalam jamuan makan malam. Dia menyediakan anggur dan membuat Uria mabuk. Tujuannya adalah kalau Uria mabuk, dia nggak sadar diri, dia akan pulang ke rumahnya. Toh kalau dia sudah pulang ke rumahnya, orang akan melihat kalau Batseba hamil. Oh iya, Uria pulang. Tapi apa yang dilakukan Uria? Walaupun dia mabuk, dia tidak pulang. Dia tetap tidur di depan istana bersama hamba-hambanya. Daud tidak kehabisan akal. Dia tetap bagaimana dia punya cara supaya menutupi dosa itu. Muncul
muncullah akal busuknya, muncullah akal liciknya dia. Dia tulis surat kepada Uria. Dikirim sendiri Uria mengantar surat kematiannya sendiri kepada Yoab. Yoab, tempatkanlah Uria di medan perang di musuh yang paling dahsyat. Dan ketika maju suruh pasukan mundur, biar Uria yang maju lalu mati. Uria mati di sana. Lihat, untuk menutupi itu Daud harus membunuh Uria dalam perencanaan dia, supaya kalau Uria mati, nanti Daud yang mengambil Batsyeba itu sebagai istrinya. Seolah-olah tuh Daud sebagai pahlawan. Aduh, rajanya baik banget, dia peduli dengan keluarga Uria, dia peduli dengan istrinya, dia membiarkan istrinya menjadi seorang janda, tapi dia mengambil dia, memperlakukan dia sebagai istri seorang raja, sebagai seorang ratu. Wah, baik sekali pahlawan dia. Seolah-olah Daud menjadi seorang pahlawan pada waktu dia mengambil Batsyeba sebagai istrinya. Padahal apa itu cara liciknya untuk menutupi dosa. Nah, seringkali cara-cara ini juga terjadi dalam gereja. Kita pakai cara-cara licik kita untuk menutupi kelemahan dosa kita. Lalu kita kadang-kadang suka mengadu domba orang, menceritakan hal-hal yang tidak benar. Lalu seolah-olah kita tampil sebagai pahlawan dalam gereja, dalam pelayanan. Ingat, cara-cara licik ini itu akan melahirkan dosa yang lebih besar. Sehingga dosa Daud tidak hanya dosa personal, tapi dosa pembunuhan, dosa melahirkan dosa. Kenapa? Karena dia memilih zona nyaman. Dia takut nanti nama baiknya tercemar. Dia takut nanti pasukannya tidak mempercayai, panglima-panglima perangnya tidak mempercayai dia. Karena Uria adalah salah satu dari 30 panglima perang yang dia punya. Dia takut kehilangan kepercayaan. Dia takut nanti nama baiknya tercemar. Lalu dia pakai cara busuk, cara licik untuk menjebak Uria, untuk membunuh Uria. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang dalam gereja juga gitu. Kalau kita nggak suka dengan orang, kita pakai cara licik untuk menceritakan, menjatuhkan dia di mana-mana, untuk menutupi dosa kita, karena ketidaksukaan kita, karena kecemburuan kita, karena iri kita. Kita pakai cara-cara yang tidak berkenan di hati Allah. Lalu kadang-kadang kita suka pakai cara-cara yang licik, mengadu domba, menceritakan orang. Nanti kita tampil seolah-olah kita sebagai pahlawan. Bapak Ibu, hati-hati. Firman Allah datang hari ini buat kita untuk mengingatkan bahwa dosa akibatnya sangat fatal. Ya, kita berbuat dosa, tapi jangan sekali-sekali kita berusaha menutupi dosa kita, apalagi dengan cara-cara licik. Daud ketika jatuh dalam dosa, dia tidak keluar lalu dia mengaku dia dapat Allah. Enggak ada. Bahkan dia berbuat seolah-olah dia tidak salah, seolah-olah dia menjadi pahlawan di sana dengan mengambil Batsyeba sebagai istri, seolah-olah dia menyelamatkan Batsyeba dari sebuah kejandaan dia. Kata janda yang punya hak, seolah-olah dia memberikan hak dan status baru untuk menyelamatkan keluarga dia. Seolah-olah itu sebuah penghormatan kepada keluarga itu. Padahal itu cara licik untuk menutupi dosanya. Berapa banyak di antara kita yang berbuat dosa dan kita suka menutupi dosa ini? Ditanya nggak ngaku. Dan hati-hati. Saya pernah menemukan beberapa konseling. Dan orang tidak mengaku, akibatnya apa? Kehancuran dalam keluarga. Kita semua pernah jatuh, yes, kita berbuat dosa, ya, tapi yang Tuhan mau supaya kita datang mengaku, bertobat dan berubah, bukan menutupinya, bukan terus mengeraskan hati kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil mengampuni. Tapi seringkali kita lebih cenderung menutupinya rapat-rapat.
lalu kita tampil seperti seorang pahlawan, seperti malaikat. Nggak ada dosanya dalam gereja, nggak ada salahnya dengan orang lain. Saya baik-baik aja, tapi nanti di belakang ceritakan dia, di belakang jatuhkan dia, di belakang hancurkan dia. Tapi ketemu dia kayaknya pahlawan, wah puji-puji, puja-puja, angkat sanjung tinggi-tinggi. Di belakang ceritakan dia. Itu cara-cara licik. Dan Allah tidak berkenan dengan cara-cara itu. Daud pakai cara itu untuk menjatuhkan Uria, hanya menutupi keinginan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu dibilang apa? Daud memperoleh keamanan karena Tuhan mengaruniakan. Dia lupa untuk menjaga nama baik, memperoleh kepercayaan. Dia tutupi itu, dia lupa semua itu harusnya dari Tuhan, bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi firman Allah ini datang untuk mengingatkan kita, hati-hati dengan keinginan. Keinginanmu bisa memberkatimu, keinginanmu bisa menghancurkan. Hati-hati dengan keinginan. Dan ingat, dosa sangat berbahaya. Jangan sekali-sekali kompromi dengan dosa. Itulah sebabnya ketika Nathan menegur Daud dan Daud bertobat, apa akibatnya? Akibat dari dosa yang dia perbuat. Lihat, dia harus melihat sendiri anak-anaknya saling bunuh-membunuh karena dosa pertumpahan darah yang dia buat buat Uria. Dia melihat bagaimana anak-anaknya sendiri terlibat dalam pemerkosaan, adik kakak perkosa. Kita masih tahu kisah Amnon memperkosa Tamar, itu adik kakak, karena dia melakukan persiapan. Bagaimana dia melakukan itu dalam persembunyian, dalam orang tidak tahu, Allah mengungkapkan itu. Dan anak-anaknya tidur dengan istri-istrinya di waktu siang hari dan seluruh Israel. Dia melakukan secara sembunyi, Allah ungkapkan secara nyata. Dan apa yang terjadi dengan kerajaan? Dia dikejar-kejar oleh anak-anaknya. Bahkan dia sempat lari dari Yerusalem, dari pusat pemerintahan. Dia dikejar oleh Absalom, mau menggantikan dia sebagai raja. Kenapa? Dosa. Jadi kalau kita buat dosa, mari buat penyelesaian pengakuan, bereskan dengan Tuhan. Dan jangan sekali-sekali kita menutupi dosa dengan cara-cara yang tidak benar. Kenapa? Enggak perlu malu, enggak perlu gengsi. Justru itu membuat kita berubah. Dan hati-hati dengan dosa. Dia sangat kejam. Dosa selalu akibatnya. Dan kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya menjaga hati kita sehingga kita tidak jatuh dalam kehancuran. Baik dalam keluarga, pelayanan, dan usaha kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita resmi kebenaran firman Tuhan kita yang kita dengar pagi hari ini dengan bersama penyanyi dari NKB 119 baitnya yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pemahaman dan kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa sifat kita menaikkan segala pergumulan kita. Kita berdoa. Terpujilah Kristus, firman Allah yang hidup yang telah berbicara buat kami pagi hari. Kami jujur mengaku seringkali kami hidup dalam keinginan-keinginan daging yang menghancurkan kami. Kami lebih memilih untuk mengikuti keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan daging. Sehingga kami gagal, kami jatuh, kami tak berdaya Tuhan. Kami jujur mengaku di hadapan Allah kami berdosa. Kami lebih memilih untuk tinggal dalam zona nyaman kami. Kami mengabaikan hubungan kami dengan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan untuk kami renungkan. Sehingga ketika kami masuk dalam peperangan, setiap hari kami kalah. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini mengingatkan kami, sehingga hidup kami setiap hari waspada bahwa setiap saat kami berperang, kami tidak boleh lengah. Kami harus waspada dengan membangun relasi kami dengan Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan setiap saat, sehingga kami boleh maju berperang, memperoleh kemenangan. Bersyukur buat setiap tantangan yang terjadi. Dan ketika kami masuk dalam zona-zona nyaman kami, Tuhan jaga kami, sehingga kami tidak terjebak dalam zona nyaman kami, sehingga kami lupa hubungan kami dengan Tuhan. Kami mengabaikan firman Tuhan. Dan biarlah ketika firman Tuhan datang, kami mau terima setiap teguran, setiap didikan, setiap nasihat, sehingga kami boleh bertumbuh Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami menutupi dosa kami, menutupi itu dengan penampilan kami, dengan ketidakjujuran kami. Maka seringkali kami berlaku licik kepada orang lain. Kami memakai cara-cara yang tidak benar untuk menjatuhkan orang lain. Tuhan ampuni kami. Kami mohon ampun di hadapan Allah. Dan kami mau mengaku dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Di hadapan-Mu kami seperti telanjang. Tidak ada yang bisa ditebus. Kami mau terbuka di hadapan Allah ini kami Tuhan. Ampuni kami setiap dosa pelanggaran yang kami buat, baik nyata maupun tersembunyi, sengaja maupun tidak. Ampuni kami Bapa. Hidup kami berkenan di hadapan di surga yang Kau memberkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari. Berdoa Bapak Penatua Asia Gian, mengantar pelayan Bapak Penatua Francia, bahkan pemain musik multimedia, semua pro kantor. Allah memberkati hamba-hamba dalam mengambil bagian, kiranya Kristus kepala gereja sumber berkat ini berkati mereka dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka, di dalam Kristus Yesus. Bahkan seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini, Tuhan Allah memberkati mereka. Biar mereka terus berjuang dengan setiap keinginan, mampu menguasai keinginan dan kuasai keinginan mata mereka, sehingga mereka tidak jatuh dalam pelanggaran dosa. Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan dan doa harapan mereka. Tuhan berkati di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan jaga, lindungi, pelihara keluar masuk mereka, sertai mereka. Bahkan pulihkan umat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Allah jamah, Allah sembuhkan.
setiap keluarga, setiap orang yang dalam keadaan sakit dalam Tuhan pulihkan. Khususnya bagi Bapak Herbar Dede, Saudara Christian Monusama, Saudara Erik, Saudari Mariani Tampolo, Bapak Kenny Tambuang, Bapak Beban Gaul, Ibu Penatua Dwi Sudiwati, Saudari Angel, Saudara Raja. Tuhan pulihkan dalam Kristus Yesus, kesembuhan pemulihan terjadi. Bahkan yang dalam keadaan mengandung Ibu Fani Sabang, Tuhan jaga kandungan, Tuhan pelihara ibu dan bayinya, sehingga pada waktunya ia boleh bersalin secara normal. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang bersuka cita sepanjang bulan ini. Saudari Margareta Cistomorang, Ibu Juliana Yakub, Ibu Asima Naibau, Bapak Penatua Esia Dian, anak Yes Kalpanjaitan, Ibu Krishnawati Tampilang, Saudari Melissa Grace Dianti Siagia, anak Alicia Della Kristi, anak Kelvin Nazaret Saplete, anak Mariana Madridista Luisa Sabar, Ibu Julistia Sinaga, bahkan anak kami Felicia Anora Sahetapi. Berkati mereka dalam usia yang baru. Apa yang menjadi doa dan harapan mereka, Tuhan berkati. Berkati pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, hari tua mereka, masa depan mereka. Berkat Allah mengalir senantiasa. Pelayanan yang ada di tempat ini, baik yang ada di pos pelayanan di Pekanbaru, yang Tuhan memberkati Panenggolan bersama seluruh jemaat, sehingga gereja di sana boleh bertumbuh, pelayanan sana boleh semakin luas. Berkati Tuhan seluruh kegiatan pelayanan kategorial sepanjang minggu ini. Bagi pada PW, pada rumah tangga, Tuhan berkati lewat ibadah ini, umat-Mu mau sungguh-sungguh dan bertumbuh di hadapan Allah. Tuhan berkati masyarakat suku di sekitarnya di zona merah, Tuhan jaga lindungi pelihara. Biarlah kehadiran gereja-Mu menjadi berkat di lingkungan ini. Kami berdoa bagi sinode gereja Kristus itu ini, Tuhan memberkati majelis sinode ketum seluruh pejabat yang ada, Tuhan berkati hikmat Allah menyertai pemimpinan mereka, sehingga lewat pelayanan hamba-hamba-Mu gereja-Mu semakin luas. Para pendeta, para penatua vikaris, Tuhan memberkati. Dalam rencana kami untuk peneguhan penatua tanggal 1 minggu depan, Tuhan memberkati. Allah berikan suasana yang kondusif yang baik, sehingga hamba-hamba-Mu sudah berkomitmen, Tuhan, mereka mulai diteguhkan di hadapan Allah untuk menjalankan tugas panggilan mereka dalam periode 2021-2026. Dalam Kristus Yesus, Hamba serahkan semua rencana ini dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, Allah. Ini harapan kami. Hamba percaya kami yang memang telah dikuatkan, kami yang jatuh dipulihkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan pasti cukupi. Berdoa bagi keuangan gereja, ekonomi gereja kami. Ajar kami umat-Mu yang sudah diberkati, yang merasakan berkat, supaya mereka mau memberi mendukung pelayanan di tempat ini. Apa yang bisa kami berikan buat Tuhan, apa yang bisa kami perbuat untuk Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Dan hamba berdoa khususnya bagi setiap mereka yang telah rela memberikan persembahan syukur mereka, persembahan perpuluhan mereka, tanpa paksaan, dengan penuh kerelaan hati. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, berkat Allah mengalir dalam pekerjaan mereka, berkat Allah mengalir dalam rumah tangga mereka. Mereka tidak berkekurangan. Anugerah Allah berlimpah-limpah bagi setiap mereka yang dengan kerelaan memberi bagi Allah untuk mendukung pelayanan tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sifat kami. Membalaskan doa ini hanya dalam nama, satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian
berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-Mu kepadaku. Sementara kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 289. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa, ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sejenak mendengarkan warta jemaat kita. Pertama sekali, seluruh majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Mike Sailabi. Kiranya dalam pelayanan Bapak senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, jadwal kegiatan sepekan. Pertama adalah persekutuan wanita yang dilakukan secara live streaming pada Selasa 27 Juli 2021 di tempat kita masing-masing, waktu 19 WIB, pelayan firman Bapak Penatua MH Kumian. Yang kedua, kebaktian keluarga secara live streaming di rumah kita masing-masing pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2021 waktu pukul 19 WIB, pelayan firman Bapak Pendeta Mike Sailabi. Kebaktian pemuda secara live streaming pada hari Minggu hari ini tanggal 25 Juli 2021 di tempat kita masing-masing pukul 19 WIB, pelayan firman Bapak Pendeta Mike Sailabi dan pelayan liturgi Saudari Taji. Warta tambahan doa pagi diadakan setiap Sabtu pagi pukul 5 WIB di rumah kita masing-masing untuk mendoakan gereja dan jemaat. Mohon kiranya kehadiran jemaat dalam doa di tempat kita masing-masing. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 akan diadakan peneguhan penatua dalam ibadah minggu. Mohon didukung dalam doa. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat yang belum membayar persembahan bulanan atau BPJ, mohon segera dibayar untuk mendukung pelayanan di GKO Taman Syukur Indah. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat yang telah menerima kupon pembangunan kantor sinode, mohon segera dibayar kepada sekretaris gereja dengan segera. Yang keempat, menghimbau kepada seluruh anggota jemaat bahwa renungan harian yang telah dikeluarkan oleh sinode GKO yang dibagikan setiap pagi, mohon supaya jemaat dapat melakukan saat itu di rumah bersama keluarga dengan mendengar
atau membaca renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKU, dan juga untuk subscribe dan like. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga majelis mengucapkan terima kasih atas pemberian persembahan jemaat dan persembahan perpuluhan serta ucapan syukur dan yang telah Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus berberkat memberkati Bapak Ibu sekalian. Demikianlah warta jemaat kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemutusan kita. Ibadah minggu boleh selesai, tapi ibadah yang sejati adalah ketika kita masuk dalam aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kuasailah keinginanmu supaya engkau menang dalam setiap peperangan yang kau jalani. Hidup Kisah 501 baiknya yang pertama. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, marilah kita bernyanyi bersama dari Kidung Kisah nomor 501 bait yang kedua. Tinggalkan tutup
jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga protokol kesehatan